Mari kita bersikap anjali untuk menghormat dan mengagungkan Guru Agung junjungan kita, yaitu Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semua yang berbahagia, pada malam hari ini Anda mengikuti kegiatan di Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Ini memang lampunya agak redup ya? Iya, oh. Pada malam hari ini ada kegiatan salah satunya yaitu Dhamma kelas atau kelas Dhamma yang diadakan oleh pengurus wihara. Nah, biasa kegiatan ini berlangsung berapa lama? 1 jam. Oke, 1 jam ya. Nah, gimana? Oh, lewat-lewat dikit. Apa? Sere. Oh, sere. Sere, tak pikir apa. Ya, biasa berlangsung selama 1 jam. Jadi kemarin ada beberapa umat yang dari Palembang ikut ya, acara ITC juga ya. Ikut ya. Berapa? Ada 15. Itu dari semua wihara yang ada. Oh, dari kita saja. Oh, gitu. Ya. Ya, sesuatu hal yang luar biasa kemarin juga terlihat. Wah, dari Palembang ternyata ada yang mengikuti. Nah, tentu hal ini adalah hal yang membahagiakan sekali karena umat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Salah satunya event besar yang kita adakan yaitu adalah Indonesia Tipitaka Canting. Jadi pada malam hari ini para Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan membahas salah satu sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Di dalam Majjhima Nikaya ini ada salah satu sutta yaitu Potaliya Sutta, di mana khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang perumah tangga yang bernama Potalia. Yang pada waktu itu Sang Buddha ketika berada di Anggota Rapa, yaitu di bagian daerah desa atau suatu tempat nama desa atau suatu tempat bernama Apana. Di sana saat di pagi hari Sang Buddha akan melakukan perjalanan pindapata dengan mempersiapkan mengenakan jubah, mengambil patah, dan setelah berkeliling mengumpulkan patah dan selesai bersantap, beliau ingin menghabiskan waktu berada di dalam hutan untuk menghabiskan waktunya, menyepi duduk di bawah pohon. Nah, pada waktu itu seorang perumah tangga bernama Potalia setelah mengenakan membawa payung dan bersiap diri, mengenakan sendal, melakukan olahraga, jalan-jalan. Ceritanya masuk ke dalam hutan, kemudian datang menghampiri Sang Buddha.
Dan setelah bertegur sapa dengan Sang Buddha mengatakan begini kepada Potalia, "Wahai perumah tangga, ada tempat duduk. Silahkan untuk duduk jika berkenan." Si Potalia ini justru sebaliknya malah merasa tersinggung terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Sang Buddha. Pertama kali Sang Buddha menyatakan, malah Potalianya ini hanya diam saja. Kemudian kedua kalinya. Dan untuk yang ketiga kalinya, ketika Sang Buddha menyatakan ini, kemudian Potalia ini menjadi marah. "Wahai petapa Gotama, bahwasanya saya itu telah meninggalkan kehidupan sebagai seorang perumah tangga. Nah, dan telah memutuskan hal-hal tersebut." Kemudian di sini Sang Buddha kemudian kan bertanya, berkaitan dengan hal itu atau aspek-aspek tersebut, lah kemudian dan ciri-ciri apa yang dimiliki, karena yang saat ini aspek-aspek yang terlihat dari apa yang dilakukan oleh Potalia ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang perumah tangga. Kemudian Potalia ini memberitahukan bahwasanya ia telah memberikan semua kekayaannya atau hartanya kepada anak-anaknya. Dan ia juga telah memberikan emas, perak, kemudian telah memberikan seluruh apa yang ia miliki kepada anak-anaknya untuk diwariskan. Ia juga telah meninggalkan pekerjaannya dan sekarang ini ia hanya hidup hanya untuk sebatas pakaian dan makanan. Sudah dikatakan hidup sederhana. Dan karena merasa bahwasanya kehidupan yang ia jalani itu sudah bisa dikatakan sebagai kehidupan seorang samana atau seorang petapa, menjadi seorang biku, maka kemudian Sang Buddha di sini menanyakan tentang ciri-ciri dan aspek mulia yang dimiliki oleh seorang petapa. Nah, maka pada waktu itu di sini ini bukanlah aspek atau ciri-ciri apa yang dijalani dalam praktik-praktik mulia di dalam seorang menjalankan kehidupan kesamanaan. Maka pada waktu itu Potalia kembali bertanya kepada Sang Buddha. Jadi di dalam pembabaran Dhamma Sang Buddha, itu terkadang ada semacam percakapan antara Buddha dengan para perumah tangga, petapa, atau para brahmana yang ada pada waktu itu. Atau kadang bahkan kepada para dewa juga kadang melakukan percakapan. Nah, kemudian di sini setelah Sang Buddha ditanya, dimohon, diminta untuk menjelaskan aspek-aspek mulia di dalam seseorang yang telah memotong dan meninggalkan kehidupan seorang perumah tangga, maka di sini Sang Buddha menyatakan ada 8 hal ini dalam disiplin yang mulia yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan. Apakah 8 hal itu? Di sini disebutkan dengan dukungan perbuatan untuk
tidak membunuh makhluk hidup, maka pembunuhan makhluk hidup ditinggalkan. Kenapa hal ini diajarkan oleh Sang Buddha? Ini berkenaan dengan tindakan yang dimana seseorang itu supaya tidak lagi supaya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan untuk menghilangkan atau mengakhiri kehidupan dari makhluk lain. Maka di sini dikatakan sehubungan dengan apakah hal ini? Di sini Sang Buddha itu memberikan sebuah perenungan. Perenungan kepada para siswanya berkenaan dengan aspek ini, berkaitan dengan hal ini, di mana aku melatih jalan untuk meninggalkan dan memotong belenggu-belenggu itu, yang karenanya aku mungkin membunuh makhluk-makhluk itu. Jika aku membunuh makhluk hidup, maka aku akan menyalahkan diri sendiri karena melakukan itu. Di sini kita sudah mengetahui ya, bahwasanya seseorang yang telah membunuh makhluk hidup, ia akan menyesali apa yang telah diperbuat. Tidak hanya itu dikatakan di sini dikatakan para bijaksanawan setelah merenungkan perbuatan yang dilakukan, maka ia akan mencela perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut akan dicela oleh para bijaksanawan. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan tercela, mengakhiri hidup makhluk lain. Dan di sini tidak hanya itu, setelah kematian tiba, maka kehidupan bahagia itu tidak akan dapat diperoleh. Yang ada adalah jatuh di alam-alam menderita. Ini setelah kematian. Nah, maka suatu perbuatan yang dilakukan itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan saat ini. Kalau kita lihat di dalam pernyataan ajaran Sang Buddha, yang dilakukan di masa lampau mempengaruhi kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Perbuatan yang dilakukan saat ini akan mempengaruhi apa yang akan datang. Nah, untuk itu dalam seseorang melakukan suatu perbuatan, tindakan, ini perlu untuk dipertimbangkan dengan pertimbangan yang bijaksana. Supaya dalam melakukan perbuatan tidak sampai melakukan perbuatan yaitu dengan mengakhiri kehidupan makhluk lain. Nah, ternyata lebih jauh lagi di sini Sang Buddha itu menyampaikan bahwasanya seseorang yang membunuh makhluk hidup ini, ternyata hal ini juga menjadi sebuah belenggu atau rintangan untuk memperoleh kemajuan di dalam batin. Sementara noda-noda kekesalan dan demam dapat muncul melalui perbuatan membunuh makhluk hidup. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan yang dimaksud itu adalah sebagai belenggu atau rintangan karena pikiran seseorang ketika sudah kecanduan membunuh makhluk hidup, ia akan menyenangi perbuatan tersebut atau disebut sebagai demam. Demam itu bukan karena panas ya, bukan faktor badannya panas, tapi yang dimaksud demam itu adalah kecanduan yang membuat seseorang itu ingin terus melakukan pembunuhan makhluk
hidup. Saat dia melihat momen yang tepat, di situ dia dengan senang hati dan dengan sukarela mau untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ini yang membelenggu, yang menghalangi seseorang untuk bisa mencapai kemajuan. Karena apa? Batinnya selalu diliputi oleh kekesalan, kejengkelan, kebencian, dan senang dalam melihat penderitaan makhluk lain. Tapi kalau batinnya di sini dengan menghindari pembunuhan makhluk hidup atau tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, batinnya itu bebas dari noda-noda, bebas dari kekesalan, bebas dari keterbelengguan, kemudian bebas dari demam, maka seseorang yang menjalankan kehidupan sedemikian ini, dia telah memotong salah satu belenggu atau rintangan yang membuat ia itu sulit untuk memperoleh kemajuan di dalam perkembangan batin. Ia sudah memotong. Dan karena telah memotong hal tersebut, maka ia akan mendapatkan kemajuan secara batin. Batinnya itu mampu untuk berkembang. Nah, oleh sebab itu sangat penting di dalam ajaran Sang Buddha ini dengan menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, dengan dukungan perbuatan tidak mengambil apa yang tidak diberikan dan hanya mengambil apa yang diberikan, yang artinya seseorang menghindari pencurian, maka di situ seseorang juga sama telah menghilangkan belenggu-belenggu dan juga noda-noda yang membuat seseorang bisa menjadi kecanduan dalam melakukan perbuatan buruk. Dan karena menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan ini, karena telah menghindari hal ini atau menghindari mencuri, maka seseorang itu bisa hidupnya jauh lebih bahagia, lebih bebas batinnya, tidak ada belenggu yang mengikat. Kan kalau orang melakukan kesalahan, contohnya, Anda kalau habis melakukan kesalahan, Anda kepikiran terus tidak? Kepikiran ya? Pikirannya tidak tenang, mau tidur, kebayang-bayang. Aduh, aku tadi melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan itu. Nanti kalau aku ketahuan bagaimana? Nanti kalau saya ketangkep bagaimana? Dilaporkan ke polisi atau disebarkan ke masyarakat, maka nama baikku nanti jadi rusak, nama baikku jadi hilang. Nanti orang-orang akan mencelaku, orang-orang akan menghinaku, mereka akan menjauhiku, tidak lagi senang terhadapku karena aku telah melakukan perbuatan buruk. Nah, ini karena mengambil apa yang tidak diberikan, ternyata hal itu juga adalah hal yang membelenggu seseorang. Kepikiran terus, inilah yang disebut sebagai belenggu. Mengikat. Ketakutan, kekhawatiran, kekesalan, kecemasan itu muncul di dalam batin. Nah, selanjutnya dengan dukungan ucapan jujur, maka kebohongan ditinggalkan. Nah, siapa yang suka berbohong? Kalau ngomong suka mencela-mencele. Sekarang ngomongnya A, besok B. Pagi tempe, sore kedele. Ya kan? Ada tidak orang yang demikian? Ada. Nah, tentu saja hal ini banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena orang yang ucapannya itu tidak jujur atau suka berucap yang tidak benar, seseorang ini merasa bahwasanya apa yang dia sampaikan
itu adalah sesuatu hal yang sudah sesuai dengan keinginan diri sendiri. Atau kalau bahasa sekarang kan ada istilah gosip ya, semakin digosok semakin sip. Kalau masak tanpa bumbu kan kurang enak ya, nggak ada rasa. Aduh, nggak haucek sencimping lah. Nah, coba kalau bumbunya pas, bumbunya komplit, ada Royco, terus kemudian pedas sesuai selera Anda. Wah, Anda sambil makan, waduh, sambil merasakan kenikmatan tidak? Kenikmatan. Demikian pula dengan ucapan, kadang kalau Anda ngomong tidak hati-hati, dari si A disampaikan ke si B, nanti si B ngomong ke si C, itu sudah lain. Nanti dari si C ngomong ke D, itu sudah tambah banyak. Jadi bumbunya udah semakin komplit, dan karena bumbunya semakin komplit, maka apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan ini bukan lagi menjadi ucapan yang benar, malah ucapannya sudah menyimpang. Nah, itu harus dihindari. Dengan dukungan ucapan tidak memfitnah, maka ucapan fitnah ditinggalkan. Ini yang keempat. Dengan dukungan ucapan tidak memfitnah, maka fitnah ditinggalkan. Nah, tentu saja yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Orang yang memfitnah itu sudah membunuh karakter. Benar tidak? Kenapa kalau kok bisa begitu, Bante? Orang yang difitnah itu di dalam masyarakat nama baiknya sudah tercemar. Maka pemfitnah, orang yang suka membuli orang lain, itu ada hukumnya tidak sekarang? Ada. Sekarang bahkan dilindungi. Kalau sampai ada yang memfitnah bisa dilaporkan. Kalau lewat sosmed namanya Undang-Undang ITE. Kalau ngomong secara langsung maka di situ fitnah, pencemaran nama baik. Lah itulah fitnah. Kenapa kok ini harus dilindungi? Karena hal ini merusak citra orang lain. Maka ucapan ini sangat-sangat membahayakan apabila dilakukan. Jangan suka memfitnah. Tapi fitnah itu dengan berbagai macam cara loh sekarang ya. Sebagai contoh di perusahaan, kalau orang yang bekerja di kantor, misal sebagai bendahara, orang yang mengeluarkan dana ya, ini yang paling berbahaya. Mintalah nota tanda tangan atau minta itu apa namanya, kwitansi untuk bisa mencairkan dana, kan harus pakai nota ya. Nah, karena sudah ditandatangani atau kwitansinya sudah ada, maka dananya dikeluarkan tidak? Dikeluarkan. Yang tanda tangan siapa? Yang mengeluarkan. Maka ketika dituduh korupsi, maka yang dituduh siapa? Yang tanda tangan. Maka yang diusut, yang masuk penjara adalah yang tanda tangan. Ini sebenarnya sama saja dengan memfitnah. Nah, jadi berbagai macam metode, berbagai macam cara, harus lebih berhati-hati. Yang kelima, dengan dukungan tanpa merampas dan tanpa keserakahan, maka merampas dan keserakahan ditinggalkan. Nah, di sini berkaitan dengan keserakahan, yaitu menginginkan atau mengharapkan harta milik orang lain, merampas. Ya, kalau di Sumatera Bante nggak heran. Kenapa? Sering terjadi perampasan atau perampokan, jambret, begal.
Ya. Nah, ini termasuk dalam apa? Dalam perampasan. Yang mendasari apa? Keserakahan. Dan orang yang serakah itu hidupnya males, pengennya enak, nggak mau bekerja, nggak mau berjuang keras. Kalau bisa mengambil milik orang lain, kenapa harus bekerja susah-susah, bekerja keras-keras, gajinya kecil. Sekali ngerampok, dapatnya lebih banyak. Nah, itulah orang yang tamak, itulah orang yang serakah, yang senang dalam melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang tercela. Maka hal ini perlu juga untuk dihindari. Kemudian yang keenam, dengan dukungan tanpa cacian dan tanpa kedengkian, maka cacian dan kedengkian ditinggalkan. Dalam Anda menjalani hidup, saat Anda lagi dengki, lagi jengkel dengan orang lain, ada tidak muncul pikiran-pikiran buruk di dalam pikiran Anda? Ada tidak? Ada? Anda jengkel loh dengan orang lain. Anda lagi marah loh dengan orang lain. Di dalam kemarahan ada tidak pikiran-pikiran baik kepada orang tersebut? Gambarannya begitu. Ada tidak? Tidak ada. Yang ada apa? Pikiran-pikiran buruk. Dorongan keinginan kalau bisa menyakiti. Atau kalau bisa balas dendam. Kalau bisa balas dendamnya itu yang jauh lebih menyakitkan ketimbang yang dilakukan orang tersebut kepada kita. Benar tidak? Begitu ya? Itu adalah pikiran kedengkian. Itu adalah pikiran kebencian. Lalu kedengkian dan kebencian yang kemudian di sini juga menimbulkan cacian, caci makian. Anda kalau misalkan sudah jengkel sama orang, yang ada itu Anda caci maki atau Anda senyum aja begitu. Hah? Bisa Anda tersenyum dengan orang tersebut? Tidak bisa. Yang ada adalah orang itu Anda caci maki sehabis-habisnya sampai Anda puas. Dan ternyata begitu pulang, tadi ada yang belum saya sampaikan. Saya nyesel belum menyampaikan. Memuaskan tidak? Ternyata tidak memuaskan. Menyenangkan tidak setelahnya? Tidak menyenangkan. Karena hal itu apa? Menyebabkan orang lain juga sakit hati. Kalau Anda diperlakukan sedemikian rupa, Anda sakit hati tidak? Sakit hati ya? Oh, masih sakit hati ya, nggak apa-apa kalau masih sakit hati ya. Saya pikir sudah tidak sakit hati lagi, batinnya sudah seimbang, Bante. Nggak apa-apa, Bante. Meskipun saya dicaci, saya dihina, saya dibenci oleh orang lain, saya berusaha, Bante, untuk tidak membenci dan tidak menimbulkan kedengkian di dalam batin. Saya harus menyeimbangkan batin saya, Bante. Bisa sedemikian apa tidak para Bapak Ibu? Belum bisa, tapi suatu saat harus bisa. Kenapa demikian? Ternyata hal ini penting. Pentingnya apa, Bante? Kalau Anda hidup tanpa cacian dan tanpa kedengkian, hidup Anda ternyata sangat-sangat bahagia. Dan Anda mau bahagia atau menderita? Bahagia. Tapi Anda suka tidak dengan cacian, dengan kedengkian? Nggak suka. Nggak suka. Tapi kalau pas waktunya kepepet, muncul tidak? Terpaksa. Terpaksanya masih muncul ya. Nah, untuk itu barangkali suatu saat apa yang dilakukan ini harus bisa lebih diredam supaya hal itu tidak lagi
menguasai atau muncul dan berkembang pada batin masing-masing. Ini manfaatnya ketika Anda belajar Dhamma, Anda itu harus bisa merenungkan Dhamma ajaran Sang Buddha ini demi manfaat. Demi manfaat siapa? Saya yang mengajarkan. Misalkan di sini saya belajar dari apa yang telah diajarkan oleh guru-guru, dan guru-guru ini pernah belajar oleh yaitu guru agung kita yaitu Buddha. Dan dari sini ketika hal ini disampaikan kembali demi manfaat siapa? Diri sendiri. Maka bagi mereka yang mempraktikkan Dhamma ajaran Buddha ini akan memperoleh manfaat. Ya. Dan dengan dukungan tanpa kemarahan dan tanpa kejengkelan, maka kemarahan dan kejengkelan ditinggalkan. Nah, ini adalah apa? Manfaat selanjutnya. Kejengkelan dan kemarahan pun juga ditinggalkan. Anda tidak akan marah lagi kalau batinnya sudah seimbang. Yang kedelapan di sini, dengan dukungan tanpa kesombongan, maka kesombongan ditinggalkan. Ini adalah 8 hal yang dimana dijelaskan secara ringkas oleh Sang Buddha yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang telah ditunjukkan atau disiplin mulia yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ini 8 hal. Seseorang itu kalau hidup kaya sedikit, sombong tidak? Kadang ada yang sombong. Ada orang yang dari kehidupannya susah, kemudian beranjak mulai naik ekonominya, sombong tidak? Bisa timbul kesombongan. Dari orang yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah, kemudian dapat pekerjaan gajinya gede, bisa sombong tidak? Bisa sombong, merasa angkuh bahwasanya ini loh, saya sudah dapat gaji yang besar dan saya sudah dipromosikan dalam sebuah perusahaan. Kesombongannya muncul. Dan ketika berkumpul, kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang sombong, Anda senang atau tidak? Tidak suka ya? Kenapa tidak suka? Karena kesombongan itu lebih cenderung menunjukkan apa yang dimiliki. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan materi, pokoknya gini, harta, tahta, kekuasaan, apalagi? Kalau wanita cuma laki-laki, terus yang perempuan bagaimana? Ya, anggap saja itu lawan jenisnya lah ya. Lawan jenis. Nah, hal-hal ini yang lebih cenderung ditunjukkan untuk menunjukkan kepada orang lain, maka orang tersebut akan lebih cenderung menampilkan apa yang digunakan. Seperti jamnya harus yang Rolex tapi yang harganya 2,5 miliar. Lapisannya emas. Mobil yang harus dilapisi juga dengan emas. Bannya kalau bisa pakai lempengan emas. Terus lampunya kalau bisa, lampunya itu dengan hiasan permata, ya kan? Nah, semua itu ingin ditunjukkan, ingin ditonjolkan supaya dia bisa mendapat pujian atau dia ini bisa dikagumi oleh orang lain. Dan terkadang yang dimaksud dengan kesombongan di sini karena menggunakan hal-hal ini, kemudian dia kadang bisa juga merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain inilah yang disebut sebagai kesombongan. Tapi kalau bagi Anda yang dimaksud kesombongan bagaimana? Saat dipanggil
woi, woi, boro-boro kok nengok malah cuek jalan terus. Terus Anda akan bilang apa? Sombong amat. Kan begitu ya? Nah, itu yang biasanya muncul di dalam pemahaman masyarakat secara umum atau secara luas. Kan gampang. Dan orang yang sombong sedemikian karena tidak disenangi, maka jangan menjadi orang yang sombong. Nah, maka di sini Kotalia karena di sini Sang Buddha telah memberikan pernyataan. Hal ini dijelaskan secara singkat dan tidak secara terperinci oleh Sang Buddha, maka di sini Sang Buddha dimohon kembali oleh Kotalia untuk bisa menjelaskan hal tersebut secara terperinci. Berkaitan dengan hal apa? Di sini Sang Buddha disuruh menjelaskan tentang kehidupan mulia yang harus dijalani oleh seseorang. Maka di sini Sang Buddha memberikan sebuah penjelasan secara langsung. Oleh sebab itu, Potalia, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan ini. Baik yang mulia, terus kemudian Sang Buddha menjelaskan. Kalau saya tanya, nanti Anda jawab ya. Karena ini sebuah gambaran. Jadi Sang Buddha menjelaskan kepada orang lain berkaitan dengan dhamma yang beliau ketahui itu dengan berbagai macam cara. Ada dengan dijelaskan secara singkat orang itu bisa memahami, ada yang harus dijelaskan secara panjang, secara terperinci, juga dengan perumpamaan, juga dengan apa? Penjelasan yang lebih banyak atau mendetail. Nah, oleh sebab itu di dalam dhamma ajaran Sang Buddha ini sangat banyak sekali. Kadang satu khotbah yang disampaikan oleh beliau itu bisa panjang dan tidak hanya berkaitan dengan alam, bahkan kadang menggunakan perumpamaan-perumpamaan berkaitan bagaimana kehidupan seekor binatang, kehidupan dari manusia itu sendiri, itu adalah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan di sini Sang Buddha menjelaskan, memberikan suatu perumpamaan ketika seekor anjing yang lapar dan lemah menunggu di depan restoran daging, penjual daging, yang dimana terdapat seorang pekerja yang terampil dan pandai dalam memotong daging. Kemudian pemotong daging itu membersihkan daging dari tulang-tulang yang pada binatang-binatang atau yang disembelih. Nah, kemudian tulang yang masih tersisa ini dibalut atau ada cipratan darah, bercak darah. Bercak darahnya ini kemudian tulangnya itu dilemparkan. Kemudian anjing itu akan menggerogoti tulang tersebut yang mengira bahwasanya tulang itu masih ada dagingnya. Maka yang akan timbul apa pada anjing itu? Apa? Yang timbul pada anjing itu apa? Apa yang akan dialami oleh anjing itu? Apa? Hah? Anjingnya marah karena nggak dikasih daging, dikasihnya tulang gitu ya. Anjing itu tidak akan mendapatkan apapun dan yang ada hanyalah kekecewaan yang ia dapatkan. Karena ketika anjing itu menggerogoti tulang,
dia akan kenyang atau tidak? Tidak. Dia hanya bisa menjilati darah yang menempel pada tulang. Dan dia tidak akan kenyang meskipun menggerogoti ratusan tulang. Ya kan? Nah, demikian pula para Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan kesenangan indrawi, di sini Sang Buddha menggambarkan tulang belulang ini adalah kesenangan indrawi yang menimbulkan kesedihan, yang menimbulkan kesengsaraan bagi seseorang. Bahkan seseorang itu akan mengalami kepedihan, kesakitan yang begitu sangat mendalam karena hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, maka oleh sebab itu di sini seseorang itu harus bisa meninggalkan, melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari yang namanya penglihatan melalui kebijaksanaan pembeda-bedaan, membeda-bedakan berdasarkan pada keberagaman, kemudian dan mengembangkan kebijaksanaan yang menyatu berdasarkan pada kesatuan, di mana kemelekatan pada benda-benda material duniawi lenyap tanpa sisa. Nah, yang dimaksud itu apa? Berkaitan dengan perhatian yang dimunculkan pada perhatian tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan itu tidak menimbulkan, oh ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Oh ini bagus, ini tidak bagus. Oh ini enak, ini tidak enak. Tidak lagi membeda-bedakan sedemikian. Tetapi apapun yang berkaitan dengan kesenangan indrawi ini, bagi mereka yang bijaksana, mereka akan melihat hal itu sebagaimana adanya. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di sini, yang dimana tadi dijelaskan pada taraf-taraf moralitas etika dalam berperilaku dan berucap seseorang, dan menjaga pikirannya dari perilaku-perilaku yang tidak baik, maka di sini Sang Buddha menunjukkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh seseorang ketika seseorang itu masih melekat pada kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, karena dalam khotbah ini itu mengacu pada sifat-sifat dari pelepasan. Ini yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha kepada Potalia. Nah, oleh sebab itu, dari kesenangan-kesenangan yang digambarkan oleh Sang Buddha di sini, lebih lanjut, Sang Buddha itu memberikan perumpamaan seperti burung nasar, burung bangau, seekor burung nasar, burung bangau, dan burung elang yang sudah mendapatkan sebuah daging. Mendapatkan sebuah daging dalam suatu kelompok burung nasar, burung bangau, dan burung elang. Kalau satu burung yang mendapatkan daging, dan di situ ada kawanan burung yang lain, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh burung lain? Berebut. Apa yang akan dilakukan?
pasti burung yang lain akan matok, kemudian juga akan mencengkram burung tersebut. Benar tidak? Nah, ketika seekor burung ini tadi sudah dicengkram, dipatok oleh burung lain dan dia tidak mau melepaskan daging tersebut, apa yang akan terjadi pada burung tersebut? Dia akan mati. Kalaupun tidak mati, dia akan mengalami rasa sakit bagaikan kematian yang sangat-sangat menyakitkan. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, daging ini merupakan gambaran dari kesenangan indrawi. Daging yang bisa mendatangkan penderitaan, kesakitan, dan juga keputusasaan, bahkan luka yang begitu sangat mematikan. Maka dengan seseorang bisa memiliki kebijaksanaan, ya, memiliki kebijaksanaan, dia sudah tidak lagi membeda-bedakan, terus kemudian dia mampu melihat apa adanya, apa yang ada di saat ini. Maka di situ muncullah kebahagiaan. Melihat bahaya daging ini kesenangan indrawi. Sebagai contoh, kalau orang zaman dulu, misalkan mau makan aja kan susah ya. Maka ketika mendapatkan bantuan dari pemerintah atau bantuan dari orang lain, yang terjadi akan apa? Kesenangan ya, seneng ya. Berebut tidak? Berebut. Bagi yang mendapatkan, bisa saja itu direbut oleh orang lain atau tidak? Bisa direbut oleh orang lain. Dan ketika sudah direbut oleh orang lain, dan orang lain ada yang tidak mendapatkan, maka orang lain bisa yang tidak mendapatkan bisa melakukan kejahatan tidak? Bisa. Padahal hanya demi apa? Demi bisa makan. Hanya masalah makanan bisa sampai membunuh tidak? Bisa. Itu karena apa? Hanya untuk memuaskan lidah. Hanya untuk memuaskan lidah. Apa yang dimaksud dengan kesenangan indrawi di sini para Bapak Ibu? Kesenangan yang muncul melalui pintu-pintu indria. Pintu indrianya apa saja? Mata. Lewat kontak pada benda-benda. Karena adanya apa? Suatu kontak itu bisa terjadi. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya itu karena ada bantuan cahaya. Coba kalau Anda ini lampunya dimatikan semua, gelap gulita, Anda bisa melihat tidak di depan Anda. Padahal dekat ya, tapi Anda tidak bisa melihat. Meskipun indria mata itu ada, objeknya ada. Tetapi di situ Anda tidak bisa melakukan yang namanya kontak lewat mata. Mendengar, karena adanya kontak lewat pendengaran. Adanya apa? Suara. Maka timbul, oh, kalau mendengarkan suara yang sedemikian menyenangkan, suaranya bagus, suaranya anesui, suaranya cantik, suaranya merdu,
suaranya melo. Coba kalau Anda mendengarkan suara musik yang mungkin sedikit melo-melo begitu sampai mewek-mewek, tidak. Anda bisa menghayati, tidak. Ya, tapi coba kalau dengerin lagu yang nggak jelas. Pusing tidak? Anda nyaman tidak di kuping? Tidak nyaman. Demikian pula dengan yang namanya hidung, melalui bau, aroma. Kemudian melalui indria pesentuh. Apa itu pesentuh? Kulit. Pesentuh. Kalau indria pesentuh, kalau sudah nempel baru terjadi sentuhan. Maka disebutnya sebagai pesentuh. Kalau nama indrianya. Dan ini terjadi kontak. Bisa timbul senang tidak? Bisa ya? Jabat tangan, tangannya kasar sekali. Aduh, sakit tangan saya. Kenapa? Tangannya kasar. Kaki Anda berjalan di pasir, di pinggir jalan, tanpa alas kaki, nyeker. Sakit tidak? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Maka di dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan kesenangan-kesenangan indrawi yang muncul ini, yaitu adalah tentang kesenangan indrawi yang semuanya ini kalau bisa dipuaskan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan. Tetapi kalau hal itu tidak sesuai dengan keinginan, maka yang ada apa? Timbullah kekecewaan, timbullah penyesalan, kedengkian, jengkel, kemarahan. Semuanya itu menjadi muncul. Ini sebabnya, pemicunya. Karena kesenangan-kesenangan indrawi. Maka di sini oleh Sang Buddha diajarkan, disarankan kalau hal itu harus melalui pandangan kebijaksanaan tanpa pembedaan, tanpa pengelompokan. Supaya tidak membedakan, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Di sini saya kasih contoh lagi. Tentang perumpamaan sebuah lubang bara api yang tingginya sama dengan manusia. Lebarnya juga sama. Ada seseorang yang menginginkan kehidupan, yang tidak menginginkan kematian, orang yang menginginkan kesenangan, tidak mau tersakiti. Dan ketika itu ada dua orang algojo, badannya besar-besar, memegang tangannya kanan dan kiri, menyeret orang tersebut ke hadapan lubang bara api tersebut. Di dalam api tersebut, bara api tersebut, tidak ada api yang menyala ataupun berasap, tapi itu bara api yang menganga. Maka pada saat orang tersebut berada di depan lubangnya ini, bara api, lubang bara apinya itu, apa yang akan terjadi? Apa? Apa yang akan terjadi? Merasa panas. Kalau sudah panas, dia akan apa? Apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Hah? Dia akan istilahnya itu bergeliat ke sana kemari. Ya pokoknya begini udah, ya kan? Karena apa yang dia pikirkan? Kalau dia sampai jatuh ke lubang api tersebut, maka ia akan mati. Kalaupun dia tidak mati, maka dia akan merasakan sakitnya luar biasa. Nah, itulah yang dia perhatikan karena dia saking takutnya dengan hal itu.
Maka di sini seseorang yang melihat bahaya untuk kehidupannya, ia juga akan berusaha untuk menghindari bahaya tersebut. Bahaya tidak saat Anda melihat bara api itu, bahaya. Di situ Anda melihat tidak ada kesenangan indrawi, ada tidak? Tidak ada, yang ada hanyalah bahaya. Maka oleh sebab itu dalam hal ini seseorang itu harus menghindari bahaya-bahaya yang bisa muncul kapan saja terhadap dirinya sendiri. Nah, ini bahayanya. Bara api itu ibarat kesenangan-kesenangan. Kelihatannya itu menyenangkan, tapi itu ternyata membawa penderitaan yang begitu sangat mendalam. Kemudian di sini ada perumpamaan lain lagi. Cerita tentang seorang pemburu. Seorang pemburu ini dia bisa memanjat sebuah pohon. Dan karena ia bisa memanjat sebuah pohon, maka ia ketika melakukan perjalanan ke dalam suatu hutan menemukan satu pohon buah yang berbuah begitu sangat lebat. Dia akan berpikir, saya akan memanjat pohon ini. Saya akan memanjat pohon ini, kemudian saya akan mengambil buah dari pohon tersebut. Saya akan makan sampai kenyang, kemudian memenuhi tas saya, kemudian saya bawa pulang. Itu yang dia pikirkan. Dan begitu dia memanjat, dia masih menikmati buah itu di atas, kemudian dia mengambil secukupnya. Setelah mengambil secukupnya, dia pergi. Dan kemudian ada orang lain yang datang, yang kemudian orang tersebut adalah pemburu kayu yang ada di hutan. Dan orang ini tidak bisa memanjat. Maka saat orang tersebut ketika di dalam hutan melihat pohon buah yang begitu sangat besar, apa yang akan dia lakukan? Ia akan menebang pohon tersebut, makan secukupnya dan membawa buah-buahan tersebut pulang untuk kebutuhannya. Dan hal ini jikalau orang pertama tidak pulang, masih memanjat pohon tersebut, masih di atas pohon, kemudian oleh orang kedua pohonnya itu ditebang, maka apa yang akan terjadi kepada orang pertama? Orang tersebut akan jatuh dan kemudian bisa saja mati. Kalaupun dia tidak mati, dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Atau mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan di sini para Bapak Ibu, ini gambaran tentang apa? Buah itu diumpamakan oleh Sang Buddha itu adalah kesenangan indrawi. Kesenangan indrawi ini yang kemudian bisa membuat seseorang itu sampai lupa akan bahaya yang mengancam dirinya, yang membuat dia bisa jatuh pada penderitaan yang lebih dalam. Dan karena seseorang, ya ini berhubung waktunya sudah mulai mepet-mepet ya, sudah menjelang titik darah penghabisan waktu, sudah mau selesai, maka di sini saya agak persingkat. Sebenarnya di dalam hal ini Sang Buddha memberikan banyak sekali perumpamaan berkenaan dengan apa? Kesenangan-kesenangan indrawi yang mendatangkan bahaya.
Di sini karena seseorang itu yang memiliki perhatian yang dimana perhatian itu adalah perhatian yang murni, pikirannya terkonsentrasi, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai kondisi tanpa gangguan. Ia mengarahkan pada pengetahuan mengingat kehidupan lampaunya. 1 kehidupan, 2 kehidupan, 3 kehidupan, sampai ratusan ribu kehidupan atau bahkan sampai berkalpa-kalpa. Dan di sini dia mengetahui bagaimana proses dari kehidupan suatu makhluk. Ia pernah lahir, menderita, bahagia, ya kan? Dan di sini dengan pengetahuan pengembangan batinnya ini dia memiliki mata dewa, mampu melihat bagaimana proses suatu makhluk mengalami tumimbal lahir. Ada yang lahir ya cantik, ganteng. Ada juga yang lahir tidak cantik atau yang cacat. Ada yang terlahir kaya, maka ada yang terlahir miskin. Ada yang terlahir apalagi cacat, maka ada juga yang tidak cacat. Ada yang terlahir di alam bahagia, ada juga yang terlahir di alam menderita, dan dia mampu melihat dulu saya pernah terlahir sebagai ini, di alam ini dengan nama ini dari keluarga ini. Nah, itulah karena pengembangan batin yang murni, pikirannya terkonsentrasi, sudah manunggal. Maka ia bisa apa? Maka ia bisa memurnikan batinnya, mengarahkan perhatiannya pada pengembangan batin. Melihat, mengarahkan, mengembangkan pada mata dewa, melihat kehidupan-kehidupan lampaunya. Kemudian tidak hanya itu, melalui perhatian yang murni ini, yang tanpa noda, tanpa cacat, lentur, ia bisa melenyapkan noda-noda di dalam batin tanpa sisa. Nah, inilah yang menjadi khotbah akhir menjelang penutup dari khotbah ini. Ini saya singkatnya agak banyak ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting sudah bisa dipahami dan dimengerti oleh para Bapak Ibu semuanya, bahwasanya di awal kita sudah diingatkan tentang bagaimana Sang Buddha mengajarkan, menganjurkan kepada kita ada 8 hal keburukan yang harus dihindari dan ada 8 hal pula yang harus dikembangkan. Selanjutnya di situ Sang Buddha mengingatkan kepada kita tentang bagaimana hal-hal baik yang semestinya kita kembangkan untuk menghilangkan noda-noda batin supaya kita tidak terlena oleh kesenangan-kesenangan indrawi. Setidaknya meskipun Anda sebagai perumah tangga, kalau dalam kehidupan Anda sebagai seorang perumah tangga yang dikatakan masih menikmati kesenangan indrawi, tetapi tidak sampai terjatuh, terlena lebih dalam akan kesenangan itu hingga melakukan perbuatan-perbuatan yang barangkali itu adalah perbuatan yang buruk hanya untuk mendapatkan kesenangan itu, maka di situ Anda akan lebih berhati-hati setelah mengetahui sabda Sang Buddha ini untuk bisa mendapatkan kesenangan itu sesuai, tanpa merugikan orang lain, tanpa menimbulkan ketercelaan bagi diri Anda masing-masing, dan Anda bisa mempergunakan apa yang Anda miliki itu dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu ya para Bapak Ibu semuanya. Ada yang selanjutnya apa? Hah? Oh, blessing. Ya.
Kalau begitu tidak ada tanya jawab ya? Oh, tidak ada. Iya, makanya saya pikir tadi kan dhamma kelas. Karena biasanya kalau dhamma kelas itu kan ada seperti tanya jawab begitu juga kan. Nah, sehingga biasanya ada seperti tanya jawab. Nah, itu. Jadi bagaimana? Ada tanya jawab atau tidak? Hah? Boleh tidak? Bagaimana? Boleh, boleh. Ya. Kan kalau dalam agama Buddha itu dikatakan kondisi pikiran kita saat meninggal itu akan mempengaruhi nanti akhir lagi di alam yang menderita atau alam bahagia. Nah, kalau misalnya seseorang itu meninggal waktu dia emang sudah tahu dia meninggal gitu kan, yang pikirannya sedang tenang, ya otomatis pasti kan dan kembali di alam yang sesuai dengan bahagia yang. Nah, kalau misalnya orang itu meninggalnya karena kecelakaan tiba-tiba, dia kan nggak tahu gitu kan, itu gimana ya berarti? Dia kan nggak bisa mengkondisikan karena kan mendadak, dia kan nggak tahu gitu. Nah, kalau tahu dia akan kecelakaan, ya kan? Saya pernah mengalami, tapi ini nggak sampai terjadi kecelakaan. Waktu naik pesawat dari Jambi mau ke Pekanbaru atau ke Medan, pesawatnya itu turbulensi. Bukan jatuh, bus. Rasanya itu apa? Seperti kesadarannya itu kayak mau hilang. Tapi duduk, oh gitu kan. Ini ngeri sekali kalau jatuh udah bye-bye begitu aja kan. Kan ngeri sekali. Jadi ada suatu kondisi orang itu juga akan mengetahui bahwa akan terjadi kecelakaan dan lain sebagainya saat dia berkendara, maka di situ dia kadang masih memiliki kesempatan untuk menenangkan batinnya. Kalau batinnya itu bisa tenang seimbang. Kalau bagi orang yang batinnya belum tenang seimbang, maka saat dia misalkan akan terjadi kecelakaan, ya pikirannya adalah ketakutan. Benar tidak? Contohnya, orang yang akan mengalami kecelakaan, sebenarnya orang itu lebih cenderung muncul pikiran ketakutan karena melihat bahaya bagi diri sendiri. Maka pada waktu itu dia akan mungkin banting setir dan lain sebagainya. Begitu kan? Atau kalau mobil dia bisa banting ke kiri atau ke kanan untuk menyelamatkan dirinya maksudnya. Tapi nggak taunya malah jadi kecelakaan tunggal kan begitu. Nah, maka di situ pikiran ketakutan akan kematian itu sebenarnya masih muncul. Sedangkan bagi mereka, orang-orang yang memiliki batin seimbang, mereka yang tidak lagi melakukan perbuatan buruk, mereka sudah tidak ada lagi pikiran ketakutan akan kematian. Dan pikiran ketakutan akan kematian itu muncul, ini yang menjadi pengkondisi yang namanya cuti cita, ya kan? Namanya cuti cita kan? Cuti cita, ya Ci? Ya, cuti cita atau kesadaran akhir itu ada di dalam Abhidhamma. Kesadaran akhir menjelang kematian disebutnya. Kalau pikirannya takut sekali dengan kematian, pikirannya atau menderita kesakitan, tentu saja ia bisa jatuh di alam-alam menderita, apa ya bumi. Tapi kalau pada waktu itu pikirannya itu ternyata begitu los begitu aja, ya udah pikirannya tetap tenang dan batinnya tidak goyah meskipun di hadapan pada suatu kondisi akan menjelang kematian, maka dia bisa terkondisi terlahir di alam-alam bahagia. Tergantung kondisi batinnya yang muncul pada waktu itu. Tapi kebanyakan orang yang kecelakaan
pasti akan berteriak, wah, gitu kan, ketakutan. Karena melihat kengerian yang muncul di hadapannya, yang itu akan terjadi pada dirinya sendiri. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana kondisi saat kematian itu akan terjadi? Nah, bagaimana? Susah ya? Nah, kita kan tidak bisa melihat bagaimana orang itu akan pas waktu akan terjadi kematiannya kan. Lalu bagaimana kalau orang itu misalkan lagi tidur? Nah, mungkin Anda akan berpikir seperti itu. Kalau orangnya tidur gimana ya? Orang yang meskipun ia sedang dalam kondisi tertidur, saat orang itu jatuh atau terpelanting kebanting kan spontanitas bangun tuh. Anda kalau tiba-tiba ditabuk sama orang bangun tidak kalau lagi tidur? Bangun ya. Tiba-tiba kakinya lah gampangnya dipukul gitu, tepok. Langsung kan, kenapa? Kesadarannya muncul kembali kan? Karena reaksi yang muncul dari sentuhan. Kalau koma gimana kan? Hah? Kalau koma. Loh, kalau koma itu pun bisa muncul bentuk pikiran akhir, jangan salah. Orang koma itu bukan berarti indrianya itu masih tidak berfungsi. Orang koma itu indrianya masih bisa berfungsi. Berarti kalau misalnya koma atau dia lagi tidur meninggal pada saat nah dia tahu apa kalau dia udah mati. Nah, itu kalau mati, misalkan tidak kecelakaan kan? Tidak kecelakaan, tetap itu akan muncul pikiran akhir. Kesadaran akhirnya itu akan muncul. Tetapi kesadaran akhir yang muncul ini kan kita tidak ketahui. Karena orangnya sedang tidur, apa yang muncul dalam kesadaran akhirnya, dan kalau orang koma juga tidak bisa bergerak badannya karena fungsi dari otak. Orang koma itu karena faktor apa? Fungsi otaknya kan yang bermasalah. Otaknya tidak berfungsi maksimal sehingga membuat seseorang itu tidak bisa bekerja maksimal secara badan jasmani. Dan karena badan jasmaninya tidak berfungsi dengan maksimal, maka hal itu mempengaruhi kinerja daripada jasmani. Tetapi sebenarnya kalau disentuh, apakah sensasi-sensasi yang muncul dari indera-inderanya itu sudah tidak ada? Masih berfungsi, tetapi dia sudah tidak bisa menggerakkan badannya. Ya kalau misalkan pendengarannya tidak berfungsi sih tidak masalah ya. Ada orang ngomong apa dia tidak akan dengar. Indranya masih berfungsi, tetapi pada waktu itu kesadarannya itu benar-benar sangat lemah sekali, sangat kecil sekali. Tapi masih ada kesadaran. Buktinya jantungnya kadang masih berdegup kan, jeduk-jeduk dan dia masih tetap bernapas. Nah, itu adalah sebagai salah satu contoh dari fungsi otak yang ketika menurun fungsinya. Boleh tidak mematikan alat itu? Karena pada dasarnya mati. Cuma mesin aja kan? Yang berfungsi itu hanya mesin karena itu sebagai pendorong untuk meningkatkan fungsi jantungnya supaya jantungnya itu tetap berfungsi sehingga bisa mengkondisikan seluruh tubuhnya itu masih tetap hidup. Kalau tidak, maka dia juga akan mengalami yang namanya kematian. Karena biar bagaimanapun ketika otak seseorang fungsinya sudah tidak maksimal, itu akan mempengaruhi kinerja dari seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Bahkan mau bergerak saja susah. Contohnya, orang stroke itu bagaimana? Padahal hanya tersumbat kan? Hanya mengalami satu penyumbatan, tetapi yang mati sudah badannya separuh. Ya enggak? Yang separuh kan sudah enggak ini. Kadang ngomongannya sudah gitu kan. Itu orang stroke.
Padahal itu hanya terjadi penyumbatan pada salah satu saraf otak. Lalu bagaimana kalau yang terjadi penyumbatan atau yang terjadi gangguan fungsi otak itu lebih banyak? Apakah tidak akan membahayakan pada fungsi-fungsi yang lain? Kan seperti itu. Maka dalam hal ini, kalau alat itu dilepas bagaimana Bante? Ya itu tergantung dari kebijaksanaan keluarga dan didiskusikan dengan dokter. Ya tidak membunuh, wong matinya juga pelan-pelan. Kan tidak langsung mati. Langsung mati. Udah selesai. Ya itu sih kalau itu sudah tergantung itu bukan niat membunuh ya. Niatnya kan bukan membunuh. Supaya orang tersebut atau pada dasarnya adalah iya, supaya tidak mengalami penderitaan yang begitu berlarut-larut kan begitu. Satu, ya kan? Dan kalau membunuh kan ada usaha supaya dia malah mati, tapi di situ kan dirawat sudah sekian lama tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya kan? Sudah tidak ada perubahan. Nah, daripada yaitu tadi yang saya katakan, mengalami derita atau sakit yang begitu sangat mematikan. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Ya bisa-bisa saja tergantung kebijakan dari keluarga dan dokter. Kadang dokter secara karma juga tetap tidak dikatakan sebagai pembunuhan. Kenapa? Niatnya itu bukan membunuh, meskipun tahu bahwasanya alat ini begitu dilepas, maka itu juga akan tetap mati. Benar tidak? Ya kan? Meskipun tahu resikonya. Nah, tidak punya niat untuk membunuh dan tidak ada keinginan supaya kamu mati karena kamu juga tetap dirawat, kan begitu. Orang itu kan tetap misalkan Anda rawat sampai mungkin berbulan-bulan supaya bisa tetap hidup, tetapi ternyata tidak tertolong. Tidak tertolong. Nah, itu tidak ada niat di situ. Yang utama, yang pokok itu adalah di dalam ajaran Sang Buddha, niat di dalam batin atau pikiran. Maka yang mendasari segala sesuatu perbuatan, kalau di dalam ajaran Buddha, itu adalah pikiran. Dasarnya itu adalah pada niat. Kalau niatnya tidak ada untuk membunuh, ya tidak masalah. Meskipun tahu dampak dan akibat kalau alat itu dicabut, maka pasien tersebut akan mati. Tapi karena memang sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup lagi, ya kan? Karena memang mengetahui hal tersebut. Maka keluarga itu termasuk bisa melepaskan orang yang dicintai. Ya melepas orang yang dicintai lah, nyatanya awalnya dirawat dengan baik-baik, nyatanya terus habis itu dilepaskan, kan begitu dah. Nah itu. Nah jadi begitu jawabannya. Bagaimana? Memuaskan atau belum? Atau masih ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Menurut sudut pandang Anda bagaimana? Jadi memang di dalam ajaran Sang Buddha ini, semua itu berlandaskan pada yang namanya itu adalah pikiran. Pikiran itu yang melandasi perbuatannya baik atau buruk, ucapannya baik atau buruk. Sehingga hal yang perlu diberikan pemahaman, atau kalau orang yang perilakunya buruk, maka hal yang harus dilakukan adalah merubah konsep cara berpikir. Nah, itu adalah yang harus dilakukan. Ya, begitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Sudah tidak ada yang bertanya lagi?
Silakan. Kalau orang yang meninggal itu anaknya masih kecil, pasti dia ada keterlibatan dengan si anak. Apakah dia akan dilahirkan di alam mereka yang itu menjaga anak? Begitu. Bisa begitu. Kalau memang seperti itu, wanita apa yang harus kita baca di almarhum? Patik dana dong. Patik dana itu obat mujarab untuk penderitaan. Ya. Bisa lahir menjadi peta, bisa lahir menjadi binatang, tergantung perbuatan buruk yang dilakukan juga mempengaruhi. Kalau memang muncul bentuk pikiran kemelekatannya itu adalah kuat, dia pengen terus menjaga anak itu, kalau tidak di peta, ya alam binatang. Sebagai contoh, kisah seorang biku yang baru mendapatkan jubah baru dan melekati jubah itu lahir, begitu mati, ya kan, baru dapat jubah, mati. Lahirlah sebagai kutu. Nah, menunggu kutu itu berumur selama 7 hari, cuma 1 minggu umurnya kutu itu. Karena kebajikan ketika ia menjalankan kehidupan sebagai seorang biku, itu membuat ia bebas dari penderitaan dan dia tidak terlahir di alam menderita itu dalam waktu yang lama. Menunggu setelah 7 hari, nanti baru jubah itu boleh dipindahkan. Karena Sang Buddha tahu bahwasanya di situ ada seekor kutu yang hidup dan ketika jubah itu dipegang, kutu itu menjadi marah. Ada satu cerita lagi tentang bagaimana seorang kakak melihat mengikuti adiknya kemanapun dia pergi. Yang kemudian pada waktu itu kesurupan kebetulan. Nah, karena kesurupan, ya sebenarnya kalau nanti cerita ini sebenarnya cerita nanti untuk patik dana. Cuma ya udah dibocorkan dulu ya. Dibocorkan dulu sedikit lah. Nah, si kakaknya ini sudah selama 20 tahun mengikuti adiknya kemanapun dia pergi. Selama 20 tahun itu akhirnya pada waktu itu adiknya ini kesurupan. Dan begitu kesurupan saya tanya, kan sudah ada 4 keyakinan lain yang mengobati tapi nggak sembuh-sembuh. Tiba giliran saya tanya, siapa kamu? Saya kakaknya ketika bayi saya meninggal. Kalau kamu kakaknya, kenapa kamu ganggu dia? Adik saya tidak pernah ingat kepada saya saat dia bahagia, makan enak, dia senang. Tidak pernah ingat sekalipun dengan saya. Dan setelah itu, si makhluk ini saya tanya punya nama tidak, punya tempat tinggal tidak, apakah punya pakaian juga tidak. Saya kasih nama dia mau, dan setelah saya tawarin pakaian tidak mau, akhirnya setelah itu saya tawari, maaf ya, ini bukan berasal dari keluarga Buddhis. Tetapi begitu saya tawari dengan patik dana, kamu mau tidak patik dana? Saya ngomong pakai bahasa Pali. Ngerti loh dia. Ya, kami mau dan itu yang sangat kami butuhkan. Dia tidak sendiri. Ternyata ada rombongan temennya di situ yang juga mengikuti dia. Ternyata makhluk peta itu juga tahu kalau ada temennya yang punya kebajikan sudah mau berbuah, ada pengkondisi yang tepat muncul, maka mereka akan mengikuti orang atau temennya yang menjadi peta tersebut supaya bisa dapat pelimpahan jasa. Nah, setelah itu dia membuat janji bahwasanya kalau saya berjanji tidak akan mengganggu adik saya lagi,
Tetapi saya akan menjaga adik saya dimanapun dia berada, dan dia akan melindungi adiknya dimanapun dia juga berada, menjaga dan melindungi adiknya dimanapun dia berada. Oke, setelah itu akhirnya saya bacakan Patidhana. Setelah dibacakan Patidhana, walinya punya si Dhani Katasa selesai, saya baca bahasa Indonesianya. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kulakukan baru dapat setengah. Sudah sembuh sendirinya. Duduk begini. Kayak orang bingung, kayak orang linglung. Kenapa kok dikelilingin banyak orang? Begitu sudah selesai, ditanya. Waras. Senyum dia. Kenapa? Sembuh. Tanpa disentuh. Tanpa harus dikumur-kumur dengan air, disembur biur. Karena yang sebelum-sebelumnya diambilkan ludah begini, digosok-gosokin di jidatnya. Air minum dikumur-kumur dulu. Wih, saya pikir ampun sih kalau saya kayak begitu, saya pikir begitu. Gitu. Jadi ternyata Patidhana itu sangat luar biasa di dalam ajaran Buddha. Meskipun itu bukan orang yang meyakini ajaran beliau, kalau memang pengkondisi dari perbuatan baiknya itu berbuah, maka ia bisa terlahir di alam bahagia. Tapi kalau perbuatan buruknya yang masih berbuah, ya dia tetap akan terlahir di alam menderita. Nah, begitu. Ya, bisa dimengerti dan dipahami. Sebenarnya masih rahasia, malah udah dikeluarkan dulu ini. Ya, nggak apa-apa. Ini bocorannya sedikit. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup sekarang blessing ya. Ya, kalau begitu sekarang kita akhiri Dhamma di sana pada malam hari ini. Ya, selamat malam. Namo Buddhaya.